masing-masing. Kemudian ada telepon ke HP-nya papa saya. Dan kebetulan HP-nya papa saya ada di samping saya, jadi saya bisa lihat siapa yang telepon karena kan kayak langsung kelihatan gitu. Kemudian nama yang ada di HP-nya itu tulisannya Halo BCA. Ya udah saya pikir oh ya udah ada telepon aja gitu kan. Dan kebetulan dia adalah seorang mantan karyawan BCA. Jadi mungkin ya nggak tahu juga gitu ya apa yang terjadi. Oke. Singkat cerita diangkat teleponnya dan saya nggak begitu notice karena sambil main HP juga dan sambil nonton juga. Kemudian ada percakapan yang buat kami keluarga yang lain tuh perhatiin gitu, lagi ngomongin apa gitu kan. Karena papa di situ sebut saya nggak punya Bukalapak, saya nggak punya apa itu, saya nggak ngerti, saya nggak pakai gituan. Apa nih gitu kan, karena saya dan adik saya penasaran, kami bilang coba di loudspeaker kayak gitu karena pengen tahu percakapannya seperti apa. Kemudian karena itu udah masuk di percakapan yang lumayan berjalan kurang lebih 5 menitan, jadi nggak tahu nih awal-awalnya itu pembukaannya si orang ini seperti apa. Habis itu papa saya minta tolong dong kesini, tolongin buka email papa katanya gitu, ada email gitu kan. Oke, akhirnya dibuka email, beneran ada email, tapi saya cuma bantu buka doang gitu. Saya cuma bantu buka, kasih tahu, terus disuruh menuju satu link. Ada satu link kayak gitu yang disuruh diklik kayak gitu. Karena penasaran, sambil dengerin ceritanya juga, yang aku tangkap adalah, yang saya tangkap kalau kartu papa ini, kredit cardnya lagi dipakai sama satu oknum. Dia bilang katanya, bapak, kartu bapak ini sedang dipakai untuk belanja di beberapa e-commerce katanya. Nah, harus di stop gitu supaya duitnya nggak kepake, supaya kartu kreditnya nggak digunakan sama si orang ini kayak gitu. Nah, terus kita panik dong, kayak ya udah kita percaya gitu, maksudnya toh yang telepon Halo BCA dan kita disuruh stopin duit yang kita lagi dipakai gitu. Ya udah, akhirnya diikutin langkah-langkah yang disuruh sama si penelpon ini. Kemudian ada satu link, nanti sambil ditaruh juga di video ini bisa dilihat. Nah, ada email dan ada link yang harus dipencet untuk memblokir kartu dulu gitu kan. Nah, setelah diblokir kartu, salahnya adalah di sini memang kalau misalkan kalian dengan kepala dingin, dengan kesadaran penuh, kalian bisa lihat di situ kalau ada aneh ya, username-nya, emailnya aneh, kemudian mungkin prosedur dari kalimat-kalimatnya juga kayak kurang formal. Tapi kami berdua, saya dan papa saya, itu sama sekali tidak notice ke arah itu. Jadi kami juga bisa dibilang mungkin ya, kita juga nggak tahu, mungkin kami kena hipnotis di suara, atau mungkin kita udah terburu-buru, sudah panik juga, jadi nggak ngecek ke beberapa details yang ada di sana gitu ya. Jadi tolong posisikan kalian yang nonton ini adalah posisi kami di situ sangat panik, posisi kami di situ sangat bingung, dan ya udah ikutin aja apa kata si penonton itu. Akhirnya pas masuk ke dalam link ya, nah linknya ini kita disuruh masukin nomor kartu, kemudian nanti ada masa berlakunya masukin juga. Nah kayak gitu, memang sih maksudnya kami pun menyadari bahwa pemberian nomor kartu, pemberian bla 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 itu kan termasuk hal yang private dan nggak boleh disebar ke manapun. Tapi balik lagi, sekali lagi di situ kami panik karena memang ada SMS kayak permintaan OTP masuk ke HP papa karena ada pembayaran untuk sebutlah si hacker ini ya, karena si penonton ini ngomongnya, oh ya ada satu ini hacker nih, dia mau pakai duit bapak, jadi dia lagi mau berusaha nih pak, mau pakai, jangan, kita harus blok OTP-nya pak katanya. Nah akhirnya ke link kedua itu ada blok untuk OTP transaksi. Nah jadi setelah dia udah pakai kartunya, kalau dia bisa belanja, dia pasti ada keluar yang namanya kode OTP dong. Nah kode OTP itu kan biasa dipakai untuk kita isi saldo, untuk kita berbelanja, atau untuk biasanya kayak gitu. Nah
masuk ke HP-nya papa, ada kemudian tulisan-tulisan yang bisa kalian lihat sendiri kayak gini. Nah itu masuknya satu-satu, nggak bareng-bareng. Dan kemudian OTP ini harus di stop ceritanya gitu. Jadi si penelpon ini minta bantuannya, kita kerjasama, ayo kita stopin OTP-nya dia untuk membatalkan transaksi dia ngomong kayak gitu. Jadi dia minta kita buru-buru supaya dia nggak belanja terus gitu kan. Di perjalanan tengah-tengah menstopkan si OTP ini, saya sempat nanya sama saya penelpon, kalau misalkan kartunya udah diblokir kok masih bisa dipakai untuk belanja? Terus penelponnya bilang bahwa ini adalah transaksi yang terpendam gitu, tertahan. Jadi katanya dia bilang gitu ya, maksudnya kartunya memang udah diblokir tapi ini masih bisa dipakai sama dia, dan ini kita harus hentikan gitu. Nah itulah keluarlah OTP ini masuk ke HP papa, dan OTP-nya itu dimasukin ke dalam link yang dia kasih lewat email ya. Nah di situ kita bingung gitu, terus-terusan gitu kan, terus linknya beragam-ragam, e-commerce-nya aneh-aneh, maksudnya nggak pernah belanja di situ. Terus kemudian papa juga bilang, waduh ini duit ini dipakai terus. Ya pak, makanya kita harus stopin pak, ayo pak, buru-buru pak, disebutin aja OTP-nya pak, disebutin aja OTP-nya kayak gitu. Udah mulai curiga tapi masih panik karena OTP-nya terus masuk ke dalam SMS papa. Kemudian dia bilang katanya, bapak ada kartu lain nggak selain si BCA ini katanya. Oh iya ada gitu kan. Nah terus bapak sepertinya harus di stopin juga nih debit card-nya. Bingung, kita bingung banget. Terus aku lupa banget detail setiap percakapannya karena ini udah 2 hari yang lalu dan kemarin ngurusin laporannya segala macam. Jadi sorry banget kurang jelas sedetail itu percakapannya. Pokoknya intinya dia minta nonaktifkan si banking untuk sementara, yang which is kartunya debit. Nah dikasih link lagi untuk memblokir kartu si debit papa dulu. Nah inilah masuklah kartunya papa, kita masukin pin di dalam link itu. Kemudian udah katanya udah diblokir gitu kan, udah invalid gitu. Dan tampilannya pun memang bisa dipercaya. Tampilan linknya itu ada background BCA-nya, terus kayak aku juga nggak terlalu curiga. Balik lagi kita di dalam keadaan yang panik, sangat terburu-buru dan diburu-burui sama dia kayak gitu. Jadi kayak ngikut aja, dan aku juga nggak bisa terlalu involve karena papa yang telepon gitu, papa yang ngomong gitu kan, aku cuma ikutin aja. Kemudian dari transaksi yang udah di stopin gitu kan, OTP-nya udah beres, m-banking udah dimatiin sama dia. Kemudian dia bilang, ada kartu lain nggak pak selain BCA? Papa bilang ada kartu Stanchart dan Bank Mega gitu kan. Terus dia bilang, oh iya pak, lebih baik saya bantu. Dia bilang gitu, saya bantu untuk stop transaksi yang bakalan terjadi di kartu bapak yang lain. Gimana caranya? Kita bingung dong. Secara dia kartu BCA, masa sih sekeren itu, maksudnya secanggih itu dia bisa stopin kartu lain gitu kan. Apakah itu nggak melanggar etika gitu kan ya, gara-gara kan itu bukan wewenang dia, kita mikir gitu. Aku bilang sama papa, di sini kita sama-sama sadar bareng loh, kita berdua sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi ya sadarnya cukup lama. Sadarnya karena gak mungkin dia bisa memblokir kartu bank lain gitu. Nah terus kita di situ karena kebetulan memang baterai HP papa udah mau habis, kita pakai alasan itu untuk stopkan si telepon ini gitu kan. Tapi nggak sempat untuk membuka atau membicarakan hal-hal privasi di kartu lain. Jadi untuk kartu lain nggak ada jadi korban gitu.
tuh uangnya nggak yang terlalu banyak gitu, karena itu kayak rekening keduanya papa, jadi nggak terlalu banyak dan kita nggak terlalu sampai kepikiran banget masalah uangnya, cuman kita lebih ke marahnya gitu, kecewa banget dan itu bisa terjadi. Nah kalau kredit card memang limitnya itu satu harinya kalau nggak salah 10 juta, jadi dia itu menggunakan semuanya itu dalam satu transaksi di berbagai e-commerce yang totalnya kurang lebih 10 juta sama dia. Jadi dibelanjain di e-commerce A, B, diisi top up ke aplikasi A, B, kayak gitu-gitu. Akhirnya itu kami selesai lapor semuanya ke Halo BCA, udah bantu. Halo BCA juga nge-track dulu uangnya ditransfer kemana, ternyata ada ke A, apa ke nama A gitu, dia transfer ke situ uangnya. Oke. Kemudian itu selesai di jam 1 pagi gitu, jam 1 pagi kita baru beresin semuanya, bener-bener kayak pusing banget, tegang banget. Akhirnya besok paginya papa langsung lapor ke BCA dan ke kantor polisi, semua berkas dipenuhi, semua berkas diurus, disuruh print, suruh bikin surat permohonan untuk pemblokiran, bla bla bla, kronologis kayak gitu-gitu. Kita udah ikutin semuanya dan udah dimasukin ke pihak yang berwenang. Nah, yang lucunya di tengah-tengah papa proses itu di BCA, pas lagi dibantu nih ya sama tellernya, ada yang telepon dari nomor yang mengaku dari kartu Stanchart, yang kartu papa punya juga gitu kan. Dia bilang katanya, ini kartu bapak kayaknya bakal dipakai sama orang-orang, ada yang lagi mau belanja pakai kartu bapak. Karena papa ngenalin suaranya, dia langsung kayak matiin aja gitu, nggak marah-marah juga, nggak ngomong apa-apa, dia langsung matiin, udah tahu gitu ya. Jadi balik lagi, penting banget kita melihat detailnya dan jangan sampai enak ya. Hati-hati, ini bentuk penipuan yang baru banget terjadi di keluarga kami dan mudah-mudahan gak terjadi di kalian. Dan ya kalau bisa sih di-share aja video ini, semoga orang-orang yang nonton juga bisa terbantu dan bisa lebih aware gitu, karena bahaya banget ya menurutku kalau misalkan orang-orang yang belum begitu melek internet, yang belum mengerti gimana penulisan atau misalkan penggunaan aplikasi segala macam, jadi bahaya banget gitu. Dan ini kebetulan udah diangkat di media, jadi BCA juga udah mungkin ya, aku juga agak paham, mungkin dia udah keluarin press release atau gimana, dan itu udah ada di Kompas. Ini aku kasih lihat artikelnya. Jadi ini contoh pemberitahuan dari media soal penipuan yang kayak gini gitu. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa belajar dari pengalaman aku dan keluargaku. Semoga gak ada lagi kejadian kayak gini. Ya udah, yang udah terjadi ya udah, nggak apa-apa, tapi kita bisa belajar dari sini. Oke, stay safe and healthy everyone. Ya, halo teman-teman. Di sini saya mau mengabarkan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Halo BCA. Kejadiannya 2 hari yang lalu, tanggal 2 September. Saya lagi berada di salah satu mall di daerah Jakarta Utara. Datanglah telepon dan yang nampak di HP saya itu tulisannya Halo BCA. Nah, sebagai orang awam saya ya melihatnya, wah ini pasti Halo BCA yang benar gitu. Karena handphone saya sudah saya pasang get contact yang akan menyaring nomor-nomor yang benar sama yang nggak benar, bisa ada penipuan atau enggak, itu bisa kebaca, tersaring. Nah, namun itulah apesnya saya, nomor telepon itu ternyata muncul dengan Halo BCA. Berarti yakin benar itu adalah Halo BCA. Dengan dalih-dalih ia mengatakan Halo BCA penipu ini, dia bilang kartu kredit ibu sedang ada transaksi yang nilainya tidak wajar.
Jadi kami memberi info kepada ibu apakah benar ibu melakukan transaksi tersebut. Saya bilang tidak, karena kartu kreditnya ada di saya. Dia bilang yakin ada kartu kredit di kamu, di ibu, coba tolong diperiksa dulu. Akhirnya memang karena saya ada di jalanan, jadi saya mau nggak mau saya cek kartu kredit saya, karena kebenaran tas saya ada di mobil. Jadi kepikiran di otak saya, jangan-jangan mobil saya dicongkel orang atau gimana gitu kan. Nah akhirnya Halo BCA ini sambil sampai saya udah langsung panik karena dia bilang ada transaksi 15 jutaan sudah terpakai dan ada beberapa transaksi. Ibu yakin kartu kredit ibu masih ada di ibu? Lalu saya bilang oke Pak, saya periksa dulu. Baik Bu, dia bilang silakan ibu periksa. Kami akan menunggu. Akhirnya ditunggu. Saya bilang juga ya oke, tunggu ya Pak. Dalam kepanikan itu saya langsung kembali ke mobil saya periksa, ternyata ada kartu kredit saya. Tapi ini si Halo BCA ini sangat pintar sekali, pandai sekali dia berbicara, dan saya juga sudah yakin bahwa ini adalah BCA yang asli. Lalu dia bilang bagaimana menawarkan untuk pembantuan pemblokiran kartu kredit. Nah lalu saya bilang, karena saya trauma, takut ada kejadian-kejadian yang seperti teman-teman mengalami ya, banyak orang-orang tertipu melalui kartu kredit yang jebol ya. Lalu saya bilang oke, saya minta diblokir aja. Nah, lalu Halo BCA penipu ini dia bilang kami akan memberikan lewat email. Jadi tolong ibu membuka email ibu, dia bilang. Lalu saya udah mundar-mandir, udah bingung tuh ya. Kebenaran saya lagi ada di salah satu toko langganan saya. Langsung saya mampir, saya duduk diam di sana. Tapi memang sudah panik. Udah panik dan mungkin sedikit kena dihipnotis juga. Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya mengikuti apa yang dikatakan Halo BCA penipu ini. Langsung saya mengikuti saran-sarannya, yaitu membuka link, membuka email, dan mengikuti instruksi-instruksi yang ada. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Nanti akan saya share di sini. Nah, lalu tanpa curiga sedikit pun, karena semua data yang datang itu persis seperti resminya dari BCA. Kata-katanya semua dari klik BCA dan linknya link BCA. Jadi nggak ada kecurigaan atau sedikit yang aneh gitu. Nah, saya masih terus percaya. Sampai suatu waktu dia menyuruh saya memasukkan 16 digit angka yang ada di kartu ATM saya. Di situ saya masih sadar. Saya bilang kok kenapa harus pakai nomor kartu ATM? Oh tidak usah Bu, masukkan saja user ID yang biasa ibu pakai di dalam klik BCA. Nah terus langsung dia pandu saya, terus saya isi, terus dengan user ID-nya, passwordnya saya isi. Nah terus dia langsung menyebutkan pencet apply 1. Saya lagi bingung apply 1 apaan. Oh nggak taunya yang ada di token. Nah di tokennya saya periksa, saya ambil, saya pencet. Nah saya sebutin nomornya. Nah di sini kan emang intinya mau pemblokiran kartu kredit. Saya nggak kepikiran kalau kita lagi ditipu, bahwa dia mau melakukan transaksi apa kita nggak tahu kan. Hanya di otak saya blokir kartu, takut nanti terjadi meledak itu nilainya kan, saya takut. Jadi akhirnya saya lakukan ke satu. Lalu dia bilang ini oh ibu belum masuk, sekali lagi Bu, sekali lagi. Dia bilang sekali sudah. Nah yang kedua kali. Nah yang ketiga kali dia dengan berkata-kata sangat cepatnya dia bilang cepat Bu, tinggal selangkah lagi. Nah di sana kesadaran saya baru muncul dalam hati saya, kenapa saya harus memberikan nomor token, kenapa harus saya berikan nomor, ini adalah rahasia kepribadian privasi kita, kenapa harus kita kasih tahu orang walaupun itu Halo BCA. Langsung sadar saya, langsung saya taruh teleponnya. Ternyata ya memang sedang apes, padahal saya punya sahabat di BCA. Kebenaran pas saya telepon dia lagi meeting, dia nggak bisa angkat telepon saya, dan saya udah nggak sempet ngetik juga karena handphone cuma satu.
Jadi orang itu telepon, saya buka WhatsApp, saya kontak ke teman saya BCA itu, biasanya suka pengecekan ulang ke dia. Tapi memang apesnya saya, dia lagi meeting, dia nggak bisa melayani saya, nggak bisa angkat telepon saya. Mau nggak mau saya jadi melanjutkan percakapan dengan penipu Halo BCA ini. Yang terjadi adalah sebegitu saya taruh telepon, teman saya baru telepon saya. Itu penipu, cepat kamu telepon ke Halo BCA. Saya telepon ke Halo BCA, saya blokir semuanya. Begitu saya blokir, saya minta tolong diperiksa rekening koran saya. Benar saja, 2 kali token yang saya lakukan itu adalah transferan uang secara virtual account masuk ke rekening orang lain, masuk ke rekening penipu itu 2 orang. Jadi hati-hati teman-teman, saya sudah kena nilai tunai yang besar sekali. Jadi harap waspada teman-teman, hati-hati. Jadi tidak mungkin Halo BCA itu sepanjang bicara sampai begitu untuk meminta hal-hal kepada kita seperti itu. Dan lagi nomor telepon Halo BCA itu yang resmi adalah tanpa 021 di depannya. Hati-hati, yang resmi adalah hanya 1.500.888. Ya, hati-hati. Semoga ya Tuhan juga bisa memberikan kekuatan kepada saya menerima kejadian ini. Terima kasih.